Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mohon izin kepada para jamaah. Kita kajiannya di dalam perjalanan. Semoga sinyalnya tetap lancar insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sampai di masih di surat Yasin ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim. Mengingatkan kembali tema sebelumnya adalah ma'rifatullah. Ayatnya mengenalkan Allah lewat fenomena bumi dan tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Maka harapannya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia menerima berbagai macam informasi dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang menolak para utusan Allah yang disebut di ayat yang ke-12, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, itu intinya karena mereka tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh laki-laki yang menjadi pengikut setia para utusan Allah di ayat 20 itu diingatkan dengan pentingnya beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah agar mudah menerima apa yang disampaikan utusan-utusan Allah. Wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Bahwa pada akhirnya manusia jika tidak menuhankan Allah, jika tidak beriman kepada Allah, maka nalurinya tetap membutuhkan Tuhan, ya. Tapi akan bertemu dengan Tuhan-Tuhan yang palsu, ya. Yang disebut di ayat 21 tadi, bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Akan bertemu dengan Tuhan yang tidak bisa menolak satu bencana atau musibah, tidak bisa dimintai tolong, dan tidak bisa menolong, wala yunqidhun. Sehingga manusia akan terjerumus dalam kehidupan yang sesat. Inni idzal lafi dhalalim mubin.
Maka kembali Allah melakukan satu atau menjelaskan satu pendekatan lewat fenomena matahari dan bulan. Ya. Karena matahari dan bulan, manusia menikmati apa yang disebut dengan siang dan malam. Wa ayatul lahum. Maka renungkanlah, ya, renungkanlah sebuah salah satu tanda kemahakuasaan Allah di balik adanya malam dan siang. Ya. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu min nahar. Fa idza hum mudlimun. Dengan datangnya malam, maka suasana menjadi gelap, dan gelap itulah yang menjadikan manusia, suasana gelap itulah yang menjadikan manusia bisa beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nauma subata. Ya, itu semua tidak terpengaruh karena keberadaan malam. Ya. Jamaah rahimakumullah. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata naslahu. Ya. Naslahu itu dari kata salakho. Yaslahu salkhon. Jadi naslahu itu kalau antum lihat kegiatan orang menguliti kambing, ya. Kambing kalau sudah dipotong, dicopot kulitnya, dipisahkan kulitnya dari badan. Nah, itu namanya naslahu. Ya. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika datang siang, maka sesungguhnya siang itu bagaikan kulit bagi waktu malam. Siang itu bagaikan kulit bagi waktu malam. Sehingga ketika matahari terbenam, ya, kulitnya itu dicopot oleh Allah. Jadi kayak di beset itu, ya, ditarik sampai terpisah. Ya. Ya, itulah yang ingin Allah infokan kepada kita, ya. Bagaimana proses datangnya malam dan proses datangnya siang versi surat Yasin. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Dan ayat tentang malam ini dalam Al-Quran sungguh sangat padat, ya. Terdapat yang pernah belajar tafsir Kamis, ya, masih ingat, ya. Terdapat 93 ayat yang membahas tentang waktu malam. Ini menunjukkan betapa agungnya, ya, waktu malam itu bagi manusia. Dan di juz 30 waktu malam itu termasuk yang banyak dibahas, ya. Ada wal-laili idza as'as, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, dan banyak lagi, ya. Dan yang menarik, surat 93 itu namanya surat Al-Lail. Ini enggak mungkin suatu kebetulan, ya, Allah menjadikan ayat Al-Lail ada 93, ya, sementara An-Nahar itu hanya 57. 57 ayat. Di sini para ulama memang, para ahli tafsir memang agak berbeda pendapat. Sebenarnya
waktu itu yang asli malam atau siang. Bagi sebagian mufassir mengatakan waktu itu yang asli adalah malam. Siang itu merupakan waktu bonus. Wallahu a'lam, kalau saya boleh mendukung, memang malam itulah yang inti bagi manusia, wabil khusus bagi orang-orang beriman. Bisa disebut dalam penjelasan yang lain, al-lailu ra'sumalin. Waktu malam itu bagaikan modal kehidupan. Siapa yang bisa menghidupkan waktu malamnya dengan baik, maka dia akan mengambil keuntungan yang besar di waktu malam. Ini bagi para mufassir yang lebih setuju, al-aslu fil lail, aslul waqti al-lail. Waktu yang asli itu adalah malam, siang itu hanyalah tambahan waktu, ataukah dengan tinjauan bahwa malam ini kehidupan, sehingga Allah katakan waja'alna laila libasa waja'alna nauma subata di ayat yang lain, malam bagaikan pakaian, ayat yang lain malam adalah waktu manusia mereka free badannya sehingga bisa hidup lebih sehat, lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang disebut dengan innalaka finnahari sabhan tawila. Siang itu bagaikan sebuah proses berenang yang panjang, sabhan tawila. Diungkapkan dengan kata sabhan, menunjukkan memang siang itu tempat manusia berlelah-lelah. Itu akan bisa berlelah-lelah kalau fisiknya sehat. Dan malam itu dijadikan oleh Allah tempat manusia mereka free, sehingga dalam ilmu medis kita sering mendengar pentingnya tidur di awal. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, berkailah umatku yang melakukan sesuatu sedini mungkin, tidur lebih dini, bangun lebih dini, disitulah keberkahan yang ada. Di ayat yang lain, isu malam dan siang dijadikan oleh Allah juga sebagai bukti bahwa Allah lah al-ilahul haq, Tuhan yang laik atau yang harus disembah oleh manusia, yang harus diberikan ketundukan, ketaatan. Kenapa? Karena sebanyak apapun Tuhan yang dijadikan, yang diakui oleh manusia, Allah jamin tidak akan bisa mengatur kedatangan malam ataupun hilangnya siang. Malam itu disebut datang, siang dihilangkan. Karena ayatnya mengatakan naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Jadi konteksnya itu Allah menantang. Tuhan mana yang diyakini oleh manusia yang bisa ngatur malam? Terutama kalau saja Allah jadikan kehidupan ini malam terus. Memang ada Tuhan yang bisa merubah jadi siang. Ataupun Allah jadikan siang terus. Memang ada Tuhan yang bisa mendatangkan malam.
saya yakin makhluk manapun, manusia dimanapun sepanjang zaman yang meyakini adanya Tuhan selain Allah tidak akan bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu halaman sebelum surat Al-Qasas, ya Allah berfirman seperti ini. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Ya. Coba jelaskan kepada kita pendapat kalian, ya. Apa yang terjadi kalau saja Allah menjadikan kehidupan ini malam terus, ya, sarmadan, abadi, ya, sampai hari kiamat. Adakah Tuhan yang bisa mendatangkan waktu siang dengan sinar matahari yang ada? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Ya. Kenapa ini dikatakan mendengar? Ya. Karena betapapun manusia berada di waktu malam dengan istirahatnya, ya, tapi Allah jadikan telinganya masih masih on, ya. Kalau dipanggil, kalau ada suara, tetap siap untuk merespon. Ya. Walaupun rohnya, ya, berada di alam lain saat tidur, tapi telinganya tetap berfungsi. Nah, karena itu hampir seluruh ayat tentang malam selalu diakhiri dengan yasma'un, sebagai tanda bagi orang-orang yang mendengar. Ya. Jadi kalau tidur saja manusia itu masih bisa mendengar, apalagi sedang terbangun. Karena itu ayat mendengar itu dalam Al-Quran juga termasuk ayat yang banyak diulang. Ketika Allah mengecam orang-orang yang sulit beriman, maka bima yastami'una bihi. Aku maha tahu kenapa orang itu bisa beriman. Karena memang, ya, pendengarannya tidak banyak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Mendengarkan apakah kajian, apakah nasihat, apakah jadi ayat Allah menjadikan sebagai bukti bahwa la ilaha illallah, ya. Nilai atau makna la ilaha illallah. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ya. Katakan wahai Muhammad, gimana pendapat kalian kalau saja Allah jadikan hidup ini siang selamanya sampai hari kiamat? Adakah, ya, Tuhan yang bisa mendatangkan malam, ya, di mana dengan malam itu kalian beristirahat, ya. Tidakkah kalian melihat fenomena ini? Ya. Jadi roh ayat yang ada di Al-Qasas ini sama dengan ayat yang di Yasin, ya. Allah inginkan keimanan kita kepada Allah, ya, bisa membuat kita betul-betul tunduk kepada Allah, iman kepada Allah, keimanan yang memiliki makna al-inqiyad. Al-inqiyad itu tunduk, ya.
nerima apa sajalah kalau dari Allah pasti sadaqallah benar. Wabil khusus terkait dengan info-info keakhiratan yang ada di surat Yasin ini nanti yang banyak secara akal memang seperti tidak masuk akal ya. Tapi ketika manusia itu yakin mau masuk akal mau enggak kalau dari Allah dijamin benar deh ya. Misalnya nanti ada ayat ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim ya. Di ayat 60-an tuh ya. Ya, di hari di mana Allah akan mengunci mulut manusia, enggak bisa berbicara, yang berbicara anggota badannya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Ini kan kalau pakai akal nggak nyambung kemana-mana ya. Tapi kalau yang manusia yang punya dasar keimanan kepada Allah, pokoknya kalau dari Al-Quran nggak mungkin meleset ya. Semuanya akan terbuktikan dalam ya, kehidupan manusia. Ya. Semua akan terbuktikan ya, bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu terbuktikan, diungkapkan di surat Al-An'am. Ya. Al-An'am 61, likulli naba'im mustaqarrun. Ya. Semua info yang ada di dalam Al-Quran pasti terjadi. Ya. Ya. Mustaqarrun. Baik waktunya ya, maupun peristiwanya. Itulah yang disebut mustaqarrun. Wasaufa ta'lamun. Dan kalian wahai manusia pasti akan membuktikan itu. Ya. Ya. Hari ini kalian boleh merasa wah nggak mungkin. Ya. Bahkan Allah katakan ya jangankan mengembalikan dirimu yang dari apa ya, badan kita ini kan dari bahan lunak kan ya, kulit, daging ya. Ya Allah katakan andai kata dirimu itu terbuat dari besi atau batu, saat dibangkitkan saya bangkitkan. Ya. Nah itulah yang dimaksud dengan ayat di surat Al-Isra, qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Ya. Begitulah tujuan ayat ini. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Oleh karena itu siapa yang menghidupkan malamnya dengan baik ya, insya Allah lebih memiliki keimanan yang lebih dalam, lebih menghunjam ya dalam dirinya insya Allah ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih mengatakan kepada malaikat ya, menunjukkan kebanggaannya ya. Wahai malaikat katanya, unzuru ila abdi. Kamu perhatikan tuh hambaku ya. Malam-malam begini katanya, taraka hibbahu wa ahlahu ya. Ya. Syafaqatan mimma indi ya. Ya. Perlu-perlunya dia meninggalkan kenikmatan apakah tidurnya ataupun apa saja saat malam ya, dan meninggalkan pasangannya hanya karena yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka saya jamin orang ini, Allah berkata pada malaikatnya seperti itu, saya jamin orang ini saya berikan apa yang dia inginkan dariku. Nah, itu kejadian Allah menunjukkan kebanggaan dan kesenangannya ini terjadi di waktu malam. Hadis Ibnu Hibban, hadis Khuzaimah, yang semuanya dengan riwayat yang sahihah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.
wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Matahari ya bergerak ya di tempatnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah sebuah rekayasa luar biasa dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Inilah salah satu target yang diinginkan di dalam berma'rifatullah dengan fenomena alam ini. Ya. Ya. Mengenal Allah sebagai Al-Azizil Alim. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Aziz di konteks ayat ini atau konteks surat Yasin ini? Di satu sisi Allah berharap ya kita itu beriman kepada wahyunya. Ini mirip di awal ayat ya, awal ayat dulu sudah saya bahas ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal bisa ya, ayo beramal macam-macam ya. Tapi di waktu yang sama kata Aziz itu menunjukkan saya nggak butuh dengan semua yang kamu lakukan. Kalau saya berharap agar manusia itu beriman dengan segala konsekuensinya karena Ar-Rahim, Tanzil Al-Azizir Rahim. Tapi jangan kamu kira Allah mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Allah sebut dirinya dengan Al-Aziz. Ya. Nggak butuh dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika Allah memotivasi manusia agar beriman, beramal, dan lain sebagainya, karena rasa sayang Allah ingin merahmati, menumpahkan semua kebaikan ya, kepada manusia itu. Nah, itulah dibalik fenomena alam ini ya. Secara khusus Allah katakan dzalika taqdirul azizil alim. Yang kedua Allah inginkan agar kita mengenalnya sebagai al-alim ya. Yang maha tahu segala-galanya. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada alim, ada alim. Ya. Ya. Alim itu orang yang mengetahui, ya mengetahuinya itu masih mungkin suatu saat lupa, mungkin suatu saat ya, alim disebut alim nyatu dengan dirinya. Ya. Jadi ini mirip seperti rahim, tawil, ya, ya. Apabila pola maka itu menunjukkan sifat yang permanen. Ketika Allah menyebut dirinya rahim, maka rahmat itu suatu hal yang permanen. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya, Allah rahim. Begitu juga ketika Allah menyebut dirinya alim. Ya. Maka Allah adalah Tuhan dengan ilmu yang permanen. Ya. Ya, bil khusus terhadap dahsyatnya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nggak terbayang ya, tentang matahari itu bagaimana besarnya, ya, bagaimana derajat panasnya, jaraknya dari bumi, itu semua sudah diketahui dalam ilmu pengetahuan ya, yang menunjukkan
Allah yang Al-Azizil Alim. Ya. Ya, kabarnya NASA itu sempat bertanya-tanya, ya. Sebenarnya yang matahari itu bergerak juga enggak, ya? Planet-planet bergerak sesuai dengan istilahnya di falakin yasbahun kalau di surat Yasin ini, atau di tempat edarnya, ya, mustaqar, ya, itu semua sepakat, ya. Tapi matahari sebenarnya bergerak juga enggak, ya? Itu sampai melakukan satu penelitian, ya. Ya. Karena matahari walaupun planet tapi tidak seperti bumi ataupun Mars dan lain sebagainya, ya. Tapi Al-Quran sudah lebih lama mengatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Al-Quran sudah lama menjelaskan bahwa matahari itu memang bergerak. Ya. Kita sering mengartikan tajri itu berlari. Ya. Berlari itu esensinya adalah al-harakatus sari'ah. Ya. Adapun dalam bahasa Arab atau terjemahan dalam bahasa kita berlari yang berarti bergerak dari satu tempat ke tempat, ya. Tapi dalam bahasa Arab lebih umum, ya. Umumnya adalah al-harakatus sari'ah, ya. Gerak yang sangat cepat, ya. Maka ketika Allah menyebut matahari itu tajri, maksudnya bergerak sangat cepat. Syamsu tajri, ya. Jadi karena gerak yang cepat itulah sehingga matahari itu bisa memberi manfaat yang besar kepada kehidupan umat manusia. Syamsu tajri limustaqarrillah, ya. Dia bergerak cepat di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau dalam tafsir kata mustaqar di sini bisa difahami isim zaman, bisa difahami isim makan. Sehingga dipadukan bahwa mustaqar itu isim zaman juga, isim makan juga, ya. Ketika disebut isim makan, bahwa bergerak cepatnya matahari itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Dia akan bergeser kemana-mana kecuali tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh para ahli. Kalau saja matahari itu posisinya berubah, ya, agak mendekat ke bumi, tentu bumi ini akan terbakar, ya. Kalau saja pergerakannya itu agak menjauh ke bumi, maka penduduk bumi akan kedinginan, ya. Maka Allah sebut wasyamsu tajri limustaqarrillah. Kemahakuasaan Allah ketika menjadikan matahari itu bergerak cepat di tempat yang permanen ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut dengan isim zaman, ya. Kalau isim zaman, dia akan bergerak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, ya. Saat istilahnya expire-nya habis, maka berlaku apa yang disebut di juz 30, idza syamsu kuwirat. Saat matahari itu digulung oleh Allah, udah nggak berfungsi. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ya. Bahkan dalam hadits sahih juga dikatakan bahwa matahari itu, ya, tiap hari juga menunjukkan sikap bersujudnya kepada Allah, ya. Ya, siap melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Di surat Insyiqaq Allah sebut bahwa memang seluruh makhluk itu punya sikap yang disebut dengan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya.
siap mendengar instruksi Allah apapun bentuknya dan nggak bakalan menolak. Ya, huqqat, ya. Ya, tentu jika itu dilakukan oleh matahari, itu dilakukan oleh bumi, laut dan lain sebagainya, ya, itu hanyalah satu settingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak ada pahalanya. Ya, tapi kalau manusia yang juga menyeting dirinya menjadi makhluk yang wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, ya, disitulah keunggulan manusia dari seluruh makhluk yang ada, apakah jinnya, apalagi syaitan. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Kemudian di bawahnya matahari adalah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta. Ya. Dan bulan pun juga merupakan salah satu tanda Allah, tanda kemahakuasaan Allah, di mana Allah sudah mengatur sedemikian rupa, ya, ya, sesuai dengan garis edarnya yang ada, ya, ya, qaddarnahu manazila, ya, sehingga dia, ya, beredar dalam waktu yang sudah ditentukan, ya, istilahnya kapan dia membentuk seperti sabit, ya, ya, kapan dia membentuk purnama jadi sabit lagi, ya, sehingga dari situ bulan pun berfungsi untuk istilah surat Al-Isra-nya lita'lamu adada sinin wal hisab, ya. Kamu jadi mengetahui, ya, hitungan tahun, ya, yang pergerakannya lebih cepat dibanding matahari, sehingga bulan Qamariyah itu, ya, biasanya 29, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-urjun itu pelepah kurma, ya. Ya. Ya miriplah pelepah kurma, pelepah pohon kelapa itu mirip, ya. Apabila mengering dia memang berbentuk bengkok gitu, ya. Bengkok, ya. Ya, itu disebut urjun, ya. Pelepah kurma atau kelapa yang mengering biasanya membengkok, ya. Dan mirip seperti saat bulan lagi sabit, ya. Ya. Jadi kapan dia berbentuk sabit, kapan dia berbentuk badar purnama, itu karena proses pergerakannya sesuai dengan manazil, garis edarnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim, ya. Dengan perjalanan bulan itulah syariat ini, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya sesuai dengan bulan, ya. Kapan Ramadan, ya, itu, ya, sesuai dengan perjalanan bulan. Kapan bulan Dzulhijjah, ya. Kapan Muharram, ya. Jadi tidak dengan syamsiyah, tidak dengan matahari, ya. Sehingga insya Allah, ya, 100 hari ke depan, ya, kita sudah masuk Ramadan, ya. 100 hari ke depan berarti kurang lebih di awal April, ya. Ya. Ya, jadi tahun ini insya Allah di awal April, ya. Mungkin tahun depan, ya, mungkin tahun depan di akhir Maret, terus maju terus begitu, karena memang pergerakan bulan lebih cepat daripada matahari. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim.
Ya. Kemudian yang hebat lagi, Allah katakan lasyamsu yanbaghi laha. Ya. Lasyamsu yanbaghi laha. Enggak mungkin ya matahari itu ya mendahului bulan. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ya. Enggak mungkin saling salip-salipan gitu ya. Ya. An tudrikal qamar. Begitu juga enggak mungkin malam sabiqun nahar ya. Mendahului siang ya. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah ya, berada di garis edarnya. Kullum fi falaki yasbahun. Ya. Ya. Bapak, ibu-ibu, kalau lagi tilawah ya perhatikan kata yanbaghi ya. Kata yanbaghi itu termasuk kata yang banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada ya. Maka yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ya. Jadi kata yanbaghi itu selalu menunjukkan sesuatu yang kemustahilan ya. Nanti di hari kiamat di surat Al-Furqan dijelaskan bahwa ya semua benda-benda yang dituhankan akan ditanya. Wahai benda-benda, kata Allah, kamu yang nyuruh manusia itu syirik kepadaku. Ya. Antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Maka semua benda itu mengatakan, makana yang baghilana an nattakhidha min dunika min awliya. Gak mungkinlah ya Allah kami berbuat seperti itu. Ya. Ya, bagaimana mungkin, kan benda-benda juga benda mati semua. Ya. Berburu nyuruh orang di surat Al-Hajj, berburu nyuruh orang ya sesajennya dimakan lalat aja dia nggak bisa ngusir. Ya. Karena itu Allah katakan maka yang bagilana an takhidha min dunika min awliya. Maka tentang kondisi matahari dan bulan yang betul-betul berjalan sesuai dengan apakah garis edarnya ya, nggak mungkin ada kondisi yang hang misalnya, diungkapkan oleh Al-Quran dengan tasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqum bin nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yasbahun asal artinya berenang ya. Jadi diungkapkan berenang karena memang segala gerak yang terjadi ketika di luar angkasa itu memang bagaikan berenang ya. Coba ya, Ibu kan sering lihat ya gambar-gambar orang lagi di luar angkasa itu kan melayang-layang gitulah ya. Itu mirip berenang ya. Allah katakan yasbahun. Yasbahun dalam ilmu sorofnya ini disebut dengan jamak ya. Yasbahun biasanya disebut dengan jamak hum istilahnya ya. Dengan jamak hum itu biasanya untuk sesuatu yang akil ya. Misalnya sejumlah laki-laki berenang ya. Rijalun yasbahun misalnya. Auladun yasbahun ya. Apa saja ya kalau istilahnya bentuk kata yasbahun itu menunjukkan untuk kegiatan lil aqil ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang makhluk berakal. Tapi masalahnya semua benda-benda yang di langit ya, ya. Kenapa Allah ungkapkan dengan yasbahun? Ya. Ya.
Maka penjelasannya adalah ini adalah sebuah tamtsil, ya. Betapapun matahari, bintang, bulan, dan semua benda-benda yang ada, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, ya. Itu walaupun memang benda, tapi Allah menggambarkannya seperti ya, sebuah makhluk yang taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga diungkapkan dengan yasbahun. Ya. Yasbahun. Ya, pelajarnya bagi manusia bagaimana? Ya. Pelajarannya bagi manusia, wahai manusia. Ya. Benda-benda yang di langit, yang di alam semesta saja, ya, semua taat kepadaku. Ya. Masa kamu nggak mau taat kepadaku? Ya. Sehingga walaupun ya secara keilmuan itu disebut dengan benda mati, tapi Allah katakan ya posisinya di ya, posisi pergerakannya itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari apa? Dari tadi takdirul azizil alim, ya. Tidak terlepas dari rekayasa Allah di mana semua benda-benda itu siap melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana yang saya bacakan tadi, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya. Maka jika manusia bisa seperti benda-benda langit itu, tentu dia akan lebih mulia dari benda-benda langit itu. Ya. Ya. Dan benda-benda langit itu memiliki satu kepatuhan kepada Allah yang sangat luar biasa. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena mereka ya mengenal Allah dengan baik, ya. Sehingga kita pun, manusia pun, kalau mengenal Allah dengan baik juga insya Allah punya ketaatan atau kesiapan tunduk seperti semua benda-benda langit yang diistilahkan oleh Allah dengan kullun fi falaki yasbahun. Ya. Ya. Walaupun dia benda-benda mati, tapi mereka bagaikan makhluk yang selalu sigap dan taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga manusia yang seperti ini juga diberi istilahnya apa? Diberi istilah yang sama, ya. Kalau manusia diberi istilah apa? Yusabbih, ya. Yasbah dengan yusabbih satu akar kata, ya. Jadi manusia mau yusabbih itu juga karena dia kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu tunduk dan tidak ingin menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya. Ternyata waktu kita sangat terbatas, ya. Saya kira bisa sampai satu lagi, ya. Insya Allah bisa kita bahas tentang kemahakuasaan Allah, tanda-tanda Allah di balik di balik nikmat kendaraan, baik kendaraan laut maupun kendaraan darat, itu Allah jadikan juga sebagai motivasi pendekatan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ya, semoga insyaallah Allah mudahkan kepada kita untuk membahasnya di hari berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah burda. Ya, banyak ayat-ayat Allah yang sudah kita tadi
dengarkan dari Gurunda ya, yang tentu kita maknai sebagai bentuk kenikmatan dari Allah buat kita untuk semakin mendekatkan diri dan menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang penasaran dengan apa ya tadi, hal-hal yang detail dari ayat-ayat Allah tersebut, silakan bertanya langsung. Ya, ada kalau yang bertanya langsung silakan angkat tangan langsung saja. Buka open mic. Silakan Bu Yanti Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, tadi dengan kata-kata sabaha Ustadz, jadi ketika Allah mengistilahkan benda langit itu sabaha atau berenang, maka itu di pertanyaan di kata sahabat Ustadz, dan kemudian karena kan mungkin itu suatu hal yang baru ya Ustadz, ini mungkin menunjukkan kemukjizatan Al-Quran ketika manusia mungkin belum sampai ada yang ke bulan atau keluar angkasa gitu, tapi memang terbukti seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan saya selama ini Ustadz, ada kan banyak sekali kata-kata yang apa ya, yang mungkin menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana mungkin kita juga bertanya-tanya ketika itu kita membaca Al-Quran. Itu Rasulullah ketika misalkan mendapatkan wahyu, pengertiannya itu apakah langsung saat wahyu itu diturunkan atau memang beliau juga bertanya Ustadz tentang istilah yang tidak lazim pada saat itu. Itu saja mungkin Ustadz, mohon pencerahannya, penjelasannya. Syukran jazakallah khair. Siapa nih? Anaknya Mas Dur yang kecil siapa? Hanif. Kuliah di mana sih? Di Madinah. Iya. Popor Madinah. Bukan yang di Kemangkutan. Tolong di mute itu. Ustaz Muhammad Hadi di mute. Ya. Jadi Ya, memang apa yang diungkapkan di surat Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Bahwa bahasa Arab dengan secanggih ini ya, itulah saat pertama kali Al-Quran diturunkan. Ya. Jadi untuk bisa seperti ini, orang Arab dahulu nggak perlu pakai tafsir. Ya. Jadi memang istilahnya kalau dalam bahasa Arab saliqoh. Ya. Saliqoh itu naluri berbahasa. Ya. Kalau ibarat orang Betawi gitu ya, ini kan Bu Yanti hidup di lingkungan Betawi ya. Jadi kalau sudah disebut dengan kata ngecapak itu ya udah langsung paham lah apa maunya itu ya, gimana hakikatnya itu, nggak perlu ditafsirin gitu ya. Ya bahasa Arab juga begitu ya. Ketika pertama kali turun di tengah bangsa Arab yang salikohnya ya, naluri bahasanya masih asli betul, jangankan sekelas Rasul, jangankan sekelas sahabat ya. Ya, orang awamnya pun ya kalau mendengarkan Al-Qur'an itu nyambung ya. Sehingga Ibnu Abbas itu kalau ya walaupun juga seperti Ibnu Abbas ya, kalau kebetulan ada kata yang tidak biasa digunakan di dalam sukunya, maka dia akan mencari ke bangsa Arab yang lain atau suku Arab yang lain. Jangan-jangan ini di suku Arab yang lain dipakai ya. Dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Ibnu Abbas tidak ada kata fatoro ya. Sehingga ketika dia mendengar kata fatoro ya, misalnya wama liyala a'budul ladzi fataroni ya. Itu Ibnu Abbas belum menemukan hakikat kata fatoro itu apa ya. Sampai suatu saat dia ya bertemu dengan seorang badui Arab yang
tinggal di pedalaman gitu ya. Ketika berada di sebuah padang pasir, ada sumur, dia nanya ke temannya, man fatara hadzal bi'r. Ya. Dari situ Ibnu Abbas langsung mengambil kesimpulan, oh fatara itu artinya berarti menciptakan sesuatu yang betul-betul spesial gitu ya, yang tidak mirip dengan apapun ada yang sebelumnya atau tidak pernah diciptakan ya. Jadi betul-betul temuan yang betul-betul baru ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Memang Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yang spesial ya. Ya memang kita salah satu yang alat memahami Al-Qur'an yang belum kita pelajari itu namanya adab ya. Adab itu ilmu tentang sastra Al-Qur'an ya. Kalau yang standar itu ya termasuk saya kan belum standar ya. Jadi kalau seorang ahli tafsir yang standar itu otomatis harus tahu adab ya. Jadi misalnya begini, misalnya saya menjelaskan yasbahun dengan makna tadi ya. Itu harus bisa dibuktikan apa kata orang Arab zaman dahulu bahwa yasbahun dengan makna seperti itu. Ya. Nah itu bisa dihadirkan. Orang Arab dulu pernah mengungkapkan sebuah syair, sebuah bait syair yang semakna dengan ini. Ya. Sehingga ketika Al-Quran menggunakan kullun fi falaki yasbahun, langsung nyambung karena orang Arab tahu, oh iya kami sudah biasa kok mendengar istilah semacam ini ya. Atau misalnya kita membaca was-subhi idza tanaffas ya. Demi waktu subuh apabila bernapas. Apa maksudnya itu ya? Ya. Nah, itu kalau pekajian tafsir yang lebih dalam ya, bahwa subuh tanafas itu pasti ada dikuatkan dengan gubahan syair yang pernah diungkapkan oleh bangsa Arab. Sehingga ketika Allah mengatakan subhi idza tanafas, saat itu orang Arab nggak perlu tafsir lagi. Dia langsung paham apa maksud Allah mengatakan seperti ini. Ya, sementara kita yang jauh dari ilmu perbahasa Araban yang asli ya harus belajar tafsirnya, harus mengkaji apa kata bangsa Arab saat itu sehingga kita menemukan kesimpulan wah luar biasa ya. Mengapa Allah katakan wasubhi idza tanaffas, yang hasilnya apa? Hasilnya karena memang di waktu subuh itulah waktu banyaknya oksigen ya. Sehingga siapa yang bangun di waktu subuh akan lebih sehat karena memang saat itu oksigen banyak sehingga Allah istilahkan apabila subuh bernafas ya. Karena saat itu Allah sediakan oksigen yang lebih banyak di waktu subuh itu ya. Begitu juga ketika ada orang baca sebuah ayat ya didengar oleh salah seorang Arab Badui pedalaman ya. Orang itu lagi, sahabat ini membaca ayat begini, wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Itu sebagai balasan atas kejahatannya. Jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Sahabat ini lupa akhir ayatnya. Maklum kan memang akhir ayat itu sering serupa tapi tak sama. Kata sahabat ini, wallahu ghafurur rahim. Maka naluri bahasa Arab Badui saat itu langsung menolak. Ya. Nggak mungkin ada ayat modelnya begini katanya. Padahal dia nggak hafal sama sekali. Padahal dia baru dengar gitu. Wallahu ghafurur rahim. Nggak mungkin begini. Ya saya hafalnya begini. Iya pasti kamu salah katanya. Ya. Kalau saja ayatnya begitu akhirnya, seharusnya nggak perlu dipotong, dimaafin katanya. Ya. Akhirnya sahabat ini nanya kepada yang lain, benar nggak salah kalau akhir ayatnya Allahu Ghafurun Rahim? Iya benar ya.
Yang betul apa? Azizun Hakim. Nah, kalau Azizun Hakim memang baru ini firman Allah yang sesungguhnya, ya, yang apa, tata bahasanya itu betul-betul serasi dari awal sampai akhir, huruf per huruf, kata per kata, semua serasi semua, ya. Ya, begitulah sungguhnya, ya. Ini contoh yang kedua, ini bahkan tidak pernah mendengar pun ketika nggak sesuai dengan aslinya langsung dia menolak, ya. Pasti nggak begini ini ayatnya. Dan setelah dibuktikan ternyata benar, ya. Ya, baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf sampai di sini kaji kita. Ya, saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.